Anak-anakku sudah tahu semuanya ya, bantuan untuk program Indonesia Pintar ini yang SD diberikan 450.000 per tahun. Sudah tahu? Ini nanti dimasukkan di tabungan ini. Ya. Kemudian yang SMP 750.000, sudah tahu? Sudah? Benar. Yang SMA, SMK Rp1.800.000, betul? Sudah tahu? Halo warga sekolah, balik lagi bersama Mas Ika. Apakah kalian sudah tahu apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tersebut? Kalau belum, mari kita kupas. PIP atau KIP atau Program Indonesia Pintar adalah program yang sudah berjalan selama 10 tahun. Program ini pertama kali dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2014. Program ini dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 silam dengan tujuan memberikan akses pendidikan kepada warga sekolah dari keluarga prasejahtera agar bisa tetap bersekolah. Lalu pertanyaannya, apakah benar tujuan tersebut sudah tercapai selama 10 tahun ini? Mari kita bahas. PIP atau KIP atau biasa kita sebut Program Indonesia Pintar adalah program bantuan sosial yang sudah berjalan selama 10 tahun semenjak pemerintahan Joko Widodo dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 ini. Lalu apakah perbedaan antara KIP dan PIP? Karena masih banyak banget para warga sekolah yang bingung ya tentang pengertian dari KIP, pengertian dari PIP. Apakah ini dua hal program yang berbeda atau sama? Dalam peraturan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan ya, di situ jelas banget tertulis nomor 19 tahun 2014 yang terbaru tentang petunjuk teknis pendataan Program Indonesia Pintar untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pada pasal 1 di situ dijelaskan perihal tentang Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Sementara KIP atau Kartu Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat KIP adalah kartu yang diberikan kepada peserta didik pada satuan pendidikan formal atau non-formal sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan PIP. Jadi jelas ya perbedaan antara KIP dan PIP. PIP itu adalah programnya, sementara KIP adalah kartu identitas dari penerima bantuan tersebut. Ya sama seperti KTP lah ya. Jadi nggak usah bingung antara perbedaan KIP dan PIP apa sih Mas Eka? Tertuang di dalam peraturan Sekretariat Jenderal tersebut bahwa PIP adalah programnya sementara KIP adalah kartu penanda sebagai penerima bantuan sosial tersebut. Program PIP atau Program Indonesia Pintar ini pembiayaannya diambil dari APBD Pendidikan, di mana alokasi anggaran pendidikan setiap tahunnya meningkat. Untuk tahun 2024 ini saja anggaran mencapai 600 triliun dan tahun 2025 angkanya menjadi 722 triliun rupiah. Itu angka untuk anggaran biaya pendidikan. Di mana angka tersebut dialokasikan atau program unggulannya adalah untuk pembiayain PIP. Menurut nota keuangan tahun 2024, anggaran tersebut difokuskan untuk peningkatan akses pendidikan yang salah satunya adalah pemberian KIP ataupun PIP. Jadi lumayan cukup besar anggaran ini ya. Kalau sampai tidak terserap ya sayang sekali. Untuk di tahun 2025, anggaran 722T tersebut akan difokuskan ke beberapa hal. Salah satunya juga sama, yaitu untuk program Indonesia Pintar dan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ya, jadi dari 722 triliun nanti tahun 2025 itu akan difokuskan ke salah satunya adalah program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar. Anggarannya cukup sangat besar dan mudah-mudahan ini bisa berdampak langsung bermanfaat kepada para warga sekolahnya.
Namun sayangnya program PIP ini tidak terserap dengan baik ya, atau tidak tersalurkan dengan baik kepada para warga sekolahnya sesuai dengan tujuan dari PIP tersebut, yaitu memberikan akses pendidikan kepada para warga sekolahnya. Kok bisa, Mas Eka? Dalam 3 tahun terakhir, jumlah alokasi anggaran PIP untuk semua jenjang terus mengalami peningkatan. Tahun 2024 ini melonjak jauh menjadi 13,44 triliun dari tahun sebelumnya. Bayangin, sebelumnya angkanya itu masih di angka 9, sekarang sudah di angka 13. Ini otomatis anggarannya cukup besar sekali para warga sekolah. Di tahun 2022, dari total alokasi dana PIP 9,62 triliun, ada sekitar 2,5 triliun yang masuk dalam pemberian relaksasi. Apa yang dimaksud dengan pemberian relaksasi adalah pemberian langsung yang sudah tidak melalui SK nominasi ya. Jadi alurnya itu seharusnya masuk di dalam SK nominasi baru SK pemberian. Nah, bagi yang masuk di dalam SK relaksasi atau pemberian relaksasi itu bisa langsung dicairkan. Permasalahannya ketika sudah dimasukkan dalam pemberian SK relaksasi pun ya, atau di pemberian relaksasi itu masih banyak yang belum dicairkan atau dikembalikan ke kas negara. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ada sebesar 325 miliar dana PIP yang dikembalikan ke kas negara dikarenakan tidak diaktifasi oleh penerimanya. Bayangin, angka tersebut begitu besar, 325 miliar dikembalikan ke kas negara yang tidak terserap kepada para warga sekolahnya. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga dananya dikembalikan ke kas negara? Ya syukur, alhamdulillah kalau dikembalikan ke kas negara daripada digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi kan sayang, seharusnya ini bisa digunakan untuk warga sekolah yang memang bisa mendapatkan dana PIP tersebut, tapi dikembalikan ke kas negara. Berarti ada yang salah dengan penyampaiannya. Pengembalian ini bukan terjadi di tahun 2023 saja. Tahun 2022, tahun 2021 pun demikian. Kalau kita ingat ya, di beberapa tahun yang lalu yang sempat heboh ya perihal tentang penemuan atau KIP itu dijual ya, kalau tidak salah di daerah Banten ya. Nah, hal ini terjadi karena apa? Ya karena itu tadi, dananya sudah dikembalikan, kartu KIP-nya tidak dibagikan, sehingga kartu KIP-nya menumpuk dan itu harusnya dimusnahkan, tapi dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk dijual ya kartu KIP tersebut ya, padahal dananya sudah tidak ada, hanya kartunya saja. Nah, hal ini terjadi karena tidak terrealisasi dananya dikembalikan ke kas negara, kartu KIP-nya numpuk, ya harusnya dimusnahkan, tapi karena mungkin melihat peluang akhirnya dijual gitu kan, dengan harapan bisa menjadi duit seperti itu. Dan padahal itu kartunya kartu kosong, hanya kartu biasa saja, tidak ada dananya sudah dikembalikan ke kas negara. Namun kan sangat mengecewakan sekali ya, dari sekian banyak kartu tersebut tidak terserap. Tahun 2021, dana yang dikembalikan mencapai 654,3 miliar untuk 1,2 juta siswa. Wah, ini angka yang lumayan cukup besar. Sementara di tahun 2022 itu angkanya jauh lebih kecil, yaitu sekitaran 250 miliar yang dikembalikan ke kas negara, atau 497 ribuan siswa yang tidak melakukan aktivasi. Nah, ini angkanya jauh lebih menurun daripada di tahun 2021 ya. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi gitu loh? Dananya tidak terserap, dikembalikan ke kas negara, dan banyaknya penyelewengan seputaran tentang PIP tersebut. Ya, minimnya sosialisasi dan informasi PIP. Sangat-sangat minim sekali perihal tentang PIP ataupun sosialisasinya. Ketika warga sekolah banyak bertanya ke sekolah yang notabene-nya adalah garda terdepan dari program Indonesia Pintar ini, sekolahnya akan menjawab sekolah tidak tahu, karena pendataan PIP sekolah tidak tahu, bukan sekolah yang mendata. Nah, hal ini ya akhirnya apa? Iya, jadi tidak tersampaikan program ini gitu kan. Padahal sekolah itu bisa mengusulkan dan sekolah juga bisa mengajukan. Tugas sekolah sampai di situ saja ya, mengusulkan dan mengajukan serta memverifikasinya. Masalah dapat atau tidak itu bukan ranahnya sekolah, tapi banyak sekolah yang tidak memahami dan tidak mengerti perihal PIP ini. Sehingga apa? Sehingga banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang pada akhirnya memanfaatkan kelemahan-kelemahan sosialisasi ini.
Bisa kita lihat informasi di akun resmi PIP yang tertera di halaman web PIP, semua media sosialnya tidak memberikan informasi yang masif. Mari kita cek satu persatu. Mulai dari Facebook yang tidak bisa diakses sama sekali, ya. Kemudian X Twitter yang update terakhirnya adalah tahun 2022. YouTube yang isinya lebih ke drama dan testimoni saja. Kemudian terakhir ada TikTok. Nah, hasilnya pun sama, tidak ada informasi perihal teknis ataupun informasi seputaran PIP secara terperinci. Hanya di Instagram yang lumayan aktif, tapi pertanyaannya apakah warga yang ada di desa-desa bisa mengakses Instagram tersebut? Padahal pengawasan dan sosialisasi secara masif menjadi hal penting atau hal kunci utama dalam program PIP ini berjalan dengan baik, sehingga mencapai tujuannya, yaitu pemerataan pendidikan di Indonesia. Akibat minimnya informasi yang disampaikan dan sosialisasi yang disosialisasikan pastinya ke para warga sekolah, hal ini berdampak bukan hanya pengembalian ke kas negara, tapi juga kesempatan bagi para koruptor untuk mengkorupsinya. Sudah banyak bukti-bukti bahwa dana KIP dikorupsi. Sepanjang 2014 sampai dengan 2024 tercatat beberapa kasus penggelapan dana PIP yang tidak sedikit. Ini yang ketahuan, bagaimana yang tidak ketahuan para warga sekolah. Masih ingat ribuan kartu PIP yang dijual bebas beberapa tahun silam kan ya? Yang seperti yang sudah Mas Eka singgung tadi, terjadi karena KIP yang tidak tersalurkan dan dana dikembalikan ke kas negara. Kemudian juga belum lagi kurangnya pemahaman petugas di sekolah yang hampir rata-rata tidak mengerti dalam proses pengusulan dan ajuan warga sekolahnya. Hal ini perlu ditingkatkan pemahamannya agar semua stakeholder, terutama sekolah yang menjadi garda terdepan dalam program Indonesia Pintar, lebih memahami dan mengerti, sehingga tujuan pemerataan pendidikan akan benar-benar terwujud. Dan yang terpenting adalah dananya tidak diambil oleh koruptor. Kalau dananya dikembalikan ke kas negara, is oke. Tapi kalau dananya dikorup oleh para koruptor, sungguh sangat menyakitkan hati. Mudah-mudahan sosialisasi tentang PIP ini bisa terus berjalan dan informasinya semakin masif, sehingga para warga masyarakat atau warga sekolahnya juga bisa ikut serta andil dalam pengawasan KIP tersebut ataupun PIP tersebut. Dan pemerintah juga dalam hal ini mendorong stakeholder terkaitnya untuk melakukan sosialisasi sehingga bisa sama-sama menjadi pengawas atau mengawasi program Indonesia Pintar ini agar tujuannya yaitu pemerataan pendidikan dan memberikan akses pendidikan kepada para warga sekolah yang kurang mampu atau prasejahtera bisa tercapai. Sehingga program ini seperti yang sudah disebutkan Pak Jokowi tadi, tidak ada anak Indonesia yang tidak bersekolah ketika sudah mendapatkan PIP. Mudah-mudahan program PIP ataupun KIP ini di pemerintahan ke depan bisa terus ditingkatkan lagi dan dievaluasi lagi dan menjadi lebih baik lagi. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.